Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Laude Muhammad Muslim and my register number is A1M21X088. Okay, today I will explain you about conditional sentence without if. In my section, I will explain definition of conditional sentence without if and three types of conditional sentence without if and or conversion or inversion. Oke, langsung saja ke definisi. Conditional sentence adalah kalimat yang digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang bisa terjadi, sesuatu yang mungkin terjadi, dan sesuatu yang diharapkan terjadi. Conditional sentence adalah kalimat kompleks yang dibentuk dari klausa bawahan dan yang dimulai dengan konjungsi bawahan if dengan klausa utama sebagai akibat atau konsekuensi. Dalam bahasa Inggris, prasangka umumnya dinyatakan dengan kata if. Oleh karena itu, conditional sentence disebut juga dengan if clause. Namun di beberapa kondisi dimungkinkan untuk membuat kalimat conditional sentence without if. Oke, sekarang kita pindah ke tipe-tipe conditional sentence without if. Oke. Ini berasal dari conditional sentence with if. Oke, tipe pertama, inversion of conditional sentence. Tipe pertama itu normalnya kita menggunakan if clause dengan pola kalimat if plus present tense plus present future. Oke, langsung saja contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya, if you manage the company well, you will get a big chance to be the general manager. Oke, itu adalah kalimat normalnya. Jika diinversikan akan menjadi should you manage the company well, you will get a big chance to be the general manager. Oke, jadi setelah diinversion ini yang berubah adalah pertama, if-nya itu dihilangkan, kemudian ditambahkan should di depan. Oke, untuk lebih jelasnya lagi saya akan berikan contoh kalimat negatif. Contoh kalimat negatifnya seperti contohnya, if you don't have enough time to visit me, I will visit you next week. Nah, jika diinversikan, kalimatnya akan menjadi should you not have enough time visit me, I will visit you next week. Jadi yang berubah setelah diinversikan itu, yang pertama if-nya itu dihilangkan, kemudian should-nya diletakkan ke depan, kemudian kata not di sini itu diletakkan setelah subjek. Jadi kata not-nya itu diletakkan setelah subjek. Oke, sekarang kita pindah ke tipe kedua. Tipe kedua itu normalnya kita menggunakan kalimat if clause dengan pola kalimat if plus past tense plus past future. Oke, langsung saja contoh kalimatnya. If you were in Wakatobi now, you would be recommended to be the general manager. Jika diinversikan, kalimatnya akan menjadi were you in Wakatobi now, you would be recommended to be the general manager.
Jadi yang berubah di sini setelah diinversikan adalah if-nya dihilangkan, kemudian when-nya diletakkan ke depan. Diletakkan ke depan, kemudian contoh kalimat negatifnya. Contoh kalimat negatifnya if you were not in the class now, you would mix the exam. Jika diinversikan, kalimat ini akan menjadi were you not in the class now, you would mix the exam. Jadi yang berubah setelah diinversikan itu yang pertama itu if-nya dihilangkan, kemudian when-nya itu diletakkan ke depan, kemudian untuk kalimat negatifnya itu not itu diletakkan setelah subjek. Oke, selanjutnya kita masuk ke tipe 3. Tipe 3 itu normalnya kita menggunakan if clause dengan pola kalimat if plus past perfect plus past future perfect. Contoh kalimatnya if boy had bought a new car, he would have sold the old one. Jika diinversikan, kalimatnya akan menjadi had boy bought a new car, he would have sold the old one. Jadi yang berubah adalah if-nya dihilangkan, kemudian had-nya diletakkan ke depan. Oke, untuk kalimat negatifnya. If they had not registered themselves before I came yesterday, they would have been late. Jika diinversikan, kalimat ini akan menjadi had they not registered themselves before I came yesterday, they would have been late. Oke, jadi yang berubah di sini adalah yang pertama if-nya dihilangkan, kemudian had-nya itu diletakkan ke depan. Nah, di kalimat negatifnya ini not itu diletakkan setelah subjek ya, diletakkan setelah subjek. Jadi jika kalimatnya seperti had not they registered, itu salah. Harusnya had they not registered gitu. Oke, itu saja dari saya 3 tipenya. Kemudian tambahan informasi. Jadi ini tampak seperti kalimat pertanyaan, tapi sebenarnya ini adalah kalimat pengandaian. Kemudian kalimat yang bisa diinversikan adalah kalimat yang terdapat had, should, and were. Jadi kalimat yang tidak terdapat dengan 3 kata itu tidak bisa diinversikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sulfia Jaya. My register number is A1M218048. Well, today I will explain about subjunctive. Subjunctive is a form of verb that used to express needs, suggestion, expectation, or presupposition that are different from reality. For subjunctive that I will explain is subjunctive with. There are 3 uses of subjunctive with. The first is for future impossible. The subjunctive used to express hope that impossible to happen in the future. Jadi subjunctive ini digunakan untuk mengekspresikan harapan yang tidak
akan atau yang tidak mungkin terjadi pada masa yang akan datang. The formula of the subjunctive is subject plus wish plus subject plus would or could plus verb 1 plus or be. For example, I wish I could go to Makassar next month, but the fact I not but the fact I cannot go to Makassar next month. Jadi faktanya saya itu tidak bisa pergi ke Makassar, tapi saya berharap bahwa saya akan pergi ke Makassar. Jadi harapan saya dan dengan apa yang akan terjadi itu bertentangan, atau harapan saya tidak akan terjadi pada masa yang akan datang. Kemudian contoh yang kedua ada she wishes you would not come to her house tomorrow, but the fact you will come to her house tomorrow. Jadi faktanya di sini si kamu ini akan datang ke rumah si dia, tapi si dia ini berharap bahwa si kamu ini tidak akan datang ke rumahnya besok. Jadi harapan si dia ini tidak sesuai dengan fakta yang akan terjadi besok. Kemudian untuk contoh yang ketiga ada we wish she would be a singer, but the fact she will not be a singer. Jadi si dia ini tidak akan menjadi seorang penyanyi, tapi kami berharap bahwa dia akan menjadi seorang penyanyi. Jadi harapan kami itu tidak sesuai dengan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Kemudian untuk future impossible sendiri dia itu menggunakan subjunctive-nya itu menggunakan tenses past future. Kemudian faktanya dia itu menggunakan tenses present future. Kemudian karena subjunctive itu bertentangan dengan faktanya, jadi ketika subjunctive-nya positif maka faktanya negatif. Sebaliknya ketika faktanya positif maka subjunctive-nya negatif. The second uses of subjunctive wish is present impossible. The subjunctive used to express hope that impossible to happen in present. Jadi untuk subjunctive wish yang kedua ini dia itu digunakan untuk mengekspresikan harapan yang tidak mungkin terjadi pada masa saat ini atau pada masa sekarang. The formula of the subjunctive is subject plus wish plus that plus subject plus verb to or were. That-nya di sini dia bisa digunakan, juga bisa tidak digunakan. Kemudian untuk to be past-nya dia menggunakan were untuk semua subjek, baik itu plural maupun singular. The example is I wish my teacher were nice with me, but the fact my teacher is not nice with me. Jadi faktanya itu guru saya itu tidak baik kepada saya, tetapi saya berharap bahwa guru saya ini baik kepada saya. Jadi harapan saya saat ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Kemudian contoh yang kedua ada I wish she read my letter, but the fact she does not read my letter. Jadi faktanya itu dia tidak membaca surat saya, tetapi saya berharap bahwa dia membaca surat saya. Jadi harapan saya dengan apa yang terjadi saat ini itu tidak sesuai. And then the third uses of wish is past impossible. This subjunctive used to express hope that impossible to happen in the past. Jadi untuk yang ketiga itu subjunctive ini digunakan untuk mengekspresikan harapan yang tidak mungkin terjadi pada masa yang akan datang. And the formula of the subjunctive is subject plus wish plus that plus subject plus had plus verb 3 or had plus been.
Sama date-nya di sini bisa digunakan, bisa tidak digunakan. For example, the first example is I wish I had bought a car last year, but the fact I was not buy a car. Jadi saya itu dulu tidak membeli sebuah mobil, tetapi saya berharap bahwa tahun lalu saya membeli sebuah mobil. Jadi harapan saya dulu tidak sesuai dengan apa yang dulu terjadi. Gitu. Kemudian untuk contoh yang kedua, I wish I had not been there, but the fact I was there. Jadi untuk contoh yang kedua, dulu saya itu berada di sana, tapi dulu dulu itu saya berada di sana, tetapi dulu itu saya berharap bahwa saya tidak ada di sana, mungkin karena tempatnya tidak nyaman, sehingga dulu saya tuh berharap tidak ada di sana, tetapi nyatanya dulu saya ada di sana. Untuk yang ketiga ada I wish Rika had been able to come there, but the fact Rika was not been able to come there. Untuk contoh yang ini, contoh yang ketiga itu, jadi Rika itu tidak bisa datang ke sana, tetapi dulu saya itu berharap bahwa Rika bisa datang ke sana. Jadi harapan saya dulu itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi dulu. Gitu. Kemudian tenses yang digunakan pada past impossible ini sendiri yaitu untuk subjunktifnya dia menggunakan past perfect, kemudian faktanya dia itu karena lampau dia menggunakan past tense. Untuk yang ketiga tadi dia di sini itu subjunktifnya menggunakan tenses past tense, kemudian faktanya dia itu menggunakan present tense. The second subjunctive is if only. There are two uses of subjunctive is only. The first is present impossible. This subjunctive used to express how that impossible to happen in the present. Sama dengan tenses wish. Sama dengan subjunctive wish. Present impossible untuk if only juga dia itu digunakan untuk mengekspresikan harapan yang tidak terjadi pada masa sekarang. The formula of the subjunctive is if only plus subject plus verb to plus word. Sama dengan wish tadi, to be past yang digunakan dalam if only juga menggunakan to be past word, baik itu untuk plural maupun singular. The example is if only we went to campus, but the fact we don't go to campus. Jadi faktanya kami itu tidak pergi ke kampus, tapi kami berharap kami pergi ke kampus. Jadi berbunyi seandainya saja kami pergi ke kampus. Jadi harapan kami itu tidak sesuai dengan yang terjadi saat ini, karena saat ini kami tidak pergi ke kampus. Kemudian contoh yang kedua ada if only she were here, but the fact she is not here. Jadi istilahnya kayak saya itu berharap dia ada di sini, tapi saat ini dia ada di sini, tapi pada kenyataannya dia itu tidak ada di sini saat ini. And the second uses of subjunctive if only is past impossible. Past impossible used to express hope that impossible to happen in the past. Sama dengan subjunctive wish, past impossible ini digunakan untuk mengekspresikan harapan yang tidak terjadi pada masa lampau. The formula of this subjunctive is if only plus subject plus had plus verb 3 or had plus been. The example of this subjunctive is if only I had gone to Makassar, but the fact I didn't go to Makassar. Jadi dulu saya itu tidak pergi ke Makassar, tapi saya berharap bahwa dulu saya itu pergi ke Makassar.
Jadi apa yang terjadi dulu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan dulu. Kemudian yang kedua ada, if only Rian had not been at home last night, but the fact Rian was at home last night. Jadi saya berharap bahwa Rian tidak ada di rumah malam lalu, tetapi kenyataannya Rian ada di rumah pada malam lalu. Jadi dari kedua subjunktif yang telah saya jelaskan, yang perlu diperhatikan dalam subjunktif yaitu yang pertama, subjunktif dan faktanya itu bertentangan. Maksudnya ketika subjunktifnya positif maka faktanya negatif. Kemudian yang kedua, subjunktif itu menggunakan tensis pas, dan ketika tensis pasnya itu dan ketika dia menggunakan to be, maka to be past yang digunakan adalah were, baik ketika subjeknya tunggal maupun plural. I think that's all. Thank you for watching and I'm sorry for my mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Santi Nur Hidayah. My register number is A1M2 18042. And I'm from group 5 about conditional sentence without if. I will explain about subjunctive would rather. Jadi subjunctif ini adalah suatu pengandaian yang digunakan untuk menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa atau keadaan yang kita harapkan dapat terjadi, namun pada kenyataannya tidak terjadi sebagaimana yang kita angan-angankan. Nah, di dalam subjunctive would rather ini kita menggunakan front of present unreal bis and past unreal bis. Okay, for example, subjunctive would rather present unreal. I would rather read the Al-Quran. Faktanya, she doesn't read the Al-Quran. Ini untuk verbal sentence. For nominal sentence, my sister would rather I were happy at home during the quarantine. But faktanya, I'm not happy at home during the quarantine. Untuk subjunctive would rather past unreal, ini digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau keadaan di masa lalu. Kalau tadi saat ini masa sekarang, sedangkan past unreal di masa lalu. Lalu untuk contohnya, for example, I would rather he had saved his money. Saya lebih suka dia menyimpan uangnya. Saya lebih suka dia menabung uangnya di masa lalu, atau saya lebih suka dia telah menyimpan uangnya. Tapi faktanya kita menggunakan kata past, he did not save his money. Faktanya dia tidak menyimpan uangnya. And for example, second example, my father would rather his girl had been smart cooking. Faktanya, his girl was not smart cooking. Di sini yang tadi itu verbal sentence, ini nominal sentence yang kita gunakan. Kalau untuk nominal sentence ini kita menggunakan tambahan been, jadi had been. Lalu untuk faktanya, his girl was not smart cooking. Nah, untuk faktanya kita menggunakan to be past. Dan juga di sini adanya subject verb agreement, penyesuaian.
Jadi kalau yang tadi subjunctive would rather, present unreal tidak mengikuti subject verb agreement, tapi di sini kita harus mengikuti subject verb agreement. Jadi harus ada penyelesaian antara subjeknya dan verbnya untuk menulis kalimat faktanya. Contoh ketiga. Untuk contoh dalam bentuk passive voice, Santi would rather the breakfast meal had been served by her mother. Dia lebih suka sarapan paginya disiapkan oleh mamanya. Tapi faktanya, the breakfast meal was not served by her mother. Faktanya sarapan paginya tidak disiapkan oleh mamanya. Inilah namanya suatu pengandaian unreal yang faktanya tidak terjadi. Hal yang harus diperhatikan untuk penggunaan would rather. Jadi would rather ini ditulis dalam bentuk positif tapi maknanya negatif. Nah, kalau seandainya kita balik, kita tulis dalam bentuk negatif, maka maknanya itu positif. Contohnya, she would rather you didn't enter the class before 9 o'clock. Jadi ini contoh untuk would rather bentuk negatif. Dan saya juga akan menjelaskan sedikit tentang unless. Jadi di materi unless ini di paper kami tidak ada, tetapi saya akan singgung sedikit karena unless ini juga termaksud dalam bentuk subjunctive without if, conditional sentence without if. Jadi unless ini digunakan untuk suatu tindakan atau situasi yang tertentu yang akan terjadi jika tindakan lain telah terjadi, gitu. Jadi unless ini diikuti sama seperti if, jadi ada present tense, past tense, sama perfect tense, past perfect. Lalu untuk unless ini penulisannya, contohnya, you won't get the high grade unless you study hard. Untuk ini penulisan pertama. Penulisan kedua bisa seperti unless you study hard, you won't get the high grade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Karismayanti Hamzah. My register number is A1M2813094. Jadi saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu as if or as though. As if atau as though gitu, dia menggambarkan sesuatu yang tidak benar-benar terjadi atau sesuatu yang seharusnya terjadi tetapi pada kenyataannya tidak terjadi. As if atau as though dia dibagi menjadi dua, yaitu present unreal wish dan past unreal wish. Present unreal wish artinya pengandaian yang tidak terjadi di masa sekarang. Sementara past unreal wish yaitu dia pengandaian yang tidak terjadi di masa lampau. Untuk lebih jelasnya, mari kita akan lihat dalam contoh berikut. Yang pertama yaitu subjunctive as if atau as though dalam bentuk present unreal. Di sini ada sebuah rumus yaitu subject plus verb 1 plus as if or as though plus subject plus verb 2 atau were. Perlu diingat bahwa di dalam subjunctive ini dia tidak menggunakan to be was. Apapun subjeknya dia menggunakan to be were. Contoh yang pertama yaitu she looks as if she knew the answer. Artinya dia terlihat seolah-olah dia mengetahui jawabannya. Faktanya dia tidak mengetahui jawabannya, tetapi dia memberi kesan seolah dia mengetahui jawabannya. Yang contoh kedua, she talks to him as if she were a child. Dia perempuan berbicara kepada dia laki-laki atau temannya seolah-olah dia perempuan itu adalah anak kecil. Tetapi faktanya perempuan itu bukan seorang anak kecil. Dia hanya memberi kesan seolah-olah dia adalah anak kecil.
Di sini ada kedua perbedaan dari contoh ini, yaitu di sini dia menggunakan verb to, new, dan yang kedua dia menggunakan to be were. Jangan dilupa bahwa apapun subjeknya dia tidak menggunakan to be was tetapi menggunakan to be were. Untuk penanda presentnya bisa dilihat dari verb yang pertama yaitu looks and talks. Dia menggunakan verb one, looks, dan juga talks pada kedua contoh ini. Dia menggunakan atau ditambahkan s karena mengikuti subject verb agreement. Ditambahkan s karena di sini menggunakan subjek orang ketiga tunggal. Begitu juga dengan contoh yang ada di bawah ini. Talks. Yang kedua yaitu subjunctive as if atau as though dalam bentuk past unreal. Di sini ada rumus yaitu subject plus verb to plus as if or as though plus subject plus had plus verb 3 atau bisa menggunakan had been. Contoh pertama yaitu he acted as though he had never met her. Dia bertingkah seolah-olah dia belum pernah menemuinya. Faktanya dia pernah menemui perempuan itu, namun dia terkesan tidak pernah menemuinya. Yang kedua yaitu he spoke as though he had been at home. Dia berbicara seolah-olah dia telah berada di rumah. Faktanya dia belum berada di rumah, entah itu di jalan atau di mana, tetapi dia berbicara seakan-akan dia telah berada di rumah. Untuk penanda pastnya ada di sini yaitu verb to, acted, and spoke. Kemudian kalimat pengandaiannya, kata pengandaiannya as though, bisa juga menggunakan as if. Kemudian di sini ada had never met, had, met ini verb 3. Kemudian bisa juga menggunakan had been seperti contoh di bawah. Jadi sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.